Bantuan kata tadi bantuan Polda, ada bantuan dari polisi ya yang lain, ada bantuan Bakti Suci, ada bantuan dari Garuda, dari Bangkalbar, dari mana-mana lah, untuk bantu masyarakat gak? Mau belajar jadi gerebek nih. Balik lagi ke RJP Present. Hari ini kita bakal masuk ke program pertama yang namanya Cakap Buntal. Hari ini bakal bicara soal bagaimana sebenarnya RJP. Apa RJP? Kita udah kedatangan satu narasumber yang jadi juru bicaranya RJP, namanya Uun Yuniardi. Nah, apa sebenarnya RJP? Dan kita tahu sekarang di media sosial, terus kemudian di berita-berita banyak sekali informasi tentang RJP soal bagi-bagi sembako. Ini lembaga zakat ke? Atau apa? Kita tanya. Bang, apa kabar? Baik. Baik ya? Sehat ya? Sehat. Terus tegang-tegang benar. Slow ya? Habis puasa. Habis puasa ya? Puasa dah tuh, benar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bang, RJP itu apa? RJP ini adalah rumah jurnalis Pontianak. Jadi sebuah bisa disebut komunitas sih, komunitas yang ada para wartawan yang berada di sebuah warung kopi di bilangan Jalan Putri Darante itu nongkrong. Lalu kita bikin komunitas ini di luar organisasi. Nah, kita bikin rumah jurnalis. Karena kita jadi ngumpul-ngumpul lah ya awalnya ya. Awalnya kayak gitu. Oh, macam-macam pesan nongkrong tantu rudu kan. Nah, ayo kita buat rumah jurnalis. Oke, kalau dengan nyambut semua baik. Jadilah sampai sekarang rumah jurnalis yang terbentuk sekitar bulan September 2019. Baru sih. Baru ya. Nah, banyak berita bahwa RJP ini atau Rumah Jurnalis Pontianak ini bagi-bagi sembako. Kok bisa sampai kepikiran gitu bagi-bagi sembako di tengah pandemi COVID-19? Nah, itu berawal dari sebuah kawan juga rekan namanya Dan Rijal datang kemarin ke tempat kami nongkrong. Kami jadikan posko jurnalis peliput COVID-19. Daripada kita membuang waktu sia-sia yang meliput, ayo kita bikin gerakan sosial. Nah, kita urunan para wartawan punya urunan akhirnya ketemu uang sedikit, kita bagikan. Berapa tuh bang? Adalah tak kabar. Pokoknya pertama itu. Kan kita tahu nih jurnalis udah lah, tak ada duit kan, tapi masih gak nak urunan gitu bang. Berapa kira-kira tuh? Kalau untuk pokoknya seikhlasnya lah, ada 50, 100, 25, 10.000 pun tak masalah. Yang penting kita urunan semua, itu patungan. Jadilah kemarin itu dapat sekitar 50 paket nggak salah pertama. Habis itu baru paket dibentukkan paket sembako gitu ya. Sembako, beras 5 kg, minyak goreng 1 liter sama kental manis. Nah, ya dapat bantuan kayak beras 1 ton sampai paket 50 paket dari macam-macam lah, dari Polda, dari mana gitu kemarin tuh, Yayasan Bakti Suci. Dari Persen, dari Bawaslu, dari Bangkalbar. Pokoknya mereka mempercayakan rumah jurnalis untuk menyalurkan, karena itu tadi ya, kita mengetahui kawan-kawan di dalam rumah jurnalis itu mengetahui bahwa mana sih yang betul-betul pas untuk menerima paket sembako di tengah COVID-19. Nah, jadi buat kawan-kawan yang dengarkan podcast ini atau yang nonton podcast ini, jurnalis itu tidak cuma bisa nulis ya, ada sebutan jurnalisme advokasi. Nah, ini yang dilakukan kawan-kawan RJP atau Rumah Jurnalis Pontianak, mengadvokasi masyarakat tidak hanya lewat tulisan, tapi perbuatan atau gerakan sosial. Benar tak omongan saya ini? Benar, insyaallah. Nah, itu sih benar lah. Tadi ada 50 paket ke berapa ratus paket gitu ya? Sampai saat ini udah hampir 700.
Hampir 700 ya. Kenapa akhirnya bergerak di bagi-bagi sembako tuh? Apakah karena melihat pemerintah belum ada gerakan pada saat itu atau gimana? Nah, pada saat itu memang pemerintah hanya mendata, tapi maaf ngomong nih, sasaran ini belum sampai. Makanya ya udah kita coba dulu sama lembaga-lembaga lain mungkin sudah juga ya, kita mempunyai jiwa sosial karena di tengah wabah pandemi khususnya di Kota Pontianak ya kita ikut bergerak, karena di beberapa daerah kawan-kawan jurnalis juga bergerak, makanya kita bergerak juga di Pontianak. Ayo kita urunan, kita bagian yang terdampak, jadilah kita membagikan sembako ke mereka yang terdampak. Gitu. Nah, sasarannya siapa yang terdampak nih? Apakah sama dengan yang pemerintah nih, masyarakat miskin ke atau orang-orang yang kerja harian ke atau gimana? Kemarin itu kita berbagi segmen, artinya klaster-klaster. Pertama kita bagian memang pada mereka yang membutuhkan, artinya memang betul-betul terdampak. Setelah kita rasa cukup di sekitar kita, akhirnya kita sasar ke kalangan menengah, artinya yang kayak karyawan hotel yang mereka diputuskan kontrak, seperti karyawan salon yang juga diputuskan kerjaannya, dan masih banyak lagi lah kita bagikan. Tidak hanya masyarakat biasa yang, artinya mereka yang betul-betul terdampak, yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, dia kerja sehari mereka terdampak. Nah itulah kita bagikan, kayak macam-macam sih, kayak guru ngaji, guru les, macam-macam lah. Nah itu tadi satu sisi gerakan sosialnya. Ya. Apalagi yang dilakukan oleh Rumah Jurnalis Pontianak nih, karena gaungnya ini udah lumayan besar nih bang. Cuman gerakannya macam lembaga zakat ya, dia bagi-bagi sembako. Ya. Padahal rupanya tadi diceritakan bahwa nih komunitas jurnalis begitu yang bakal bikin sesuatu yang lain. Apa tuh yang lain? Nah nanti kita akan sambung lagi, kita bakal tanya lebih jauh sama Bang Uun. Jangan kemana, tetap sama Cakap Buntal. Balik lagi di Cakap Buntal, masih sama saya Edo. Ngapa pula ini? Kaget gitu. Coba jantung kita nih. Nah, tadi kita bicara soal apa yang dilakukan oleh RJP. Apa lagi selain gerakan sosial? Kan banyak orang nganggap kita ini lembaga zakat ke, bagi-bagi beras, bagi-bagi sembako nih, atau kumpulan jurnalis. Nah, selain itu apa gini? Sebenarnya apa ya, budak-budak nih maunya macam-macam sih sebenarnya. Tapi kebetulan pas pandemi budak-budak ini kan ya tergerak lah hatinya. Ayo kita bantu sama-sama, ayo urunan kita bantu sama-sama. Dan itu udah kami lakukan. Tadi tuh kita 700 paket sembako. Nah mungkin ke depannya kami ingin bikin sesuatu lagi. Mungkin yang pasti tujuan kami itu RJP itu adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Rumah Jurnalis Pontianak itu ada di Pontianak, tempatnya itu untuk memberikan informasi serta edukasi terkait informasi yang beredar di Kota Pontianak khususnya. Artinya informasi itu harus benar, akurat, dan harus dari sumber yang terpercaya. Oh jadi intinya RJP itu wadah buat masyarakat juga ya, bukan cuman jurnalis gitu kan? Di RJP ini kita bisa nunjukkan informasi yang benar, tidak hoax. Ya. Kemudian ada gak gerakan sosialnya, ada gak apa? Nanti mungkin katanya ada event yang akan dilakukan, misal seminar untuk mendekatkan jurnalis sama masyarakat. Benar. Intinya seperti itu. Tapi ada informasi yang agak-agak enggak enak lah nih. Kata poskonya RJP pernah kena gerebek polisi ya? Itu sih udah berkali-kali dah. Ya. Nah kan kita gerakan sosial nih. Kita bantuan, kata tadi bantuan Polda. Ya. Ada bantuan dari polisi ya yang lain. Ada bantuan Bakti Suci.
ada bantuan dari Garuda, dari Bangkalbar, dari mana-mana lah untuk bantu masyarakat gak? Ngapa pula jadi digerebek nih? Itu kan kerja kak, artinya ya yang penting ada laporan masyarakat di posko itu budak-budak ngumpul. Padahal budak-budak ini kan yang memang kerja, artinya ya budak-budak sini ini yang di posko ini kan wartawan semua, jurnalisme ya, artinya ketika mereka pulang liputan, ketika mereka pulang datang untuk pergi liputan, mereka ketemu dulu di posko. Kita bicarakan apa sih yang kita akan bahas untuk informasi yang kita berikan kepada masyarakat. Artinya kita bukan nongkrong-nongkrong bodoh, artinya kita bukan nongkrong-nongkrong yang tak jelas. Artinya budak-budak sini nih memberikan suatu informasi agar diterima masyarakat itu benar dan terpercaya. Jadi tidak nongkrong-nongkrong tidak cuma duduk-duduk bodoh ya. Ada. Tapi ya memang tugas-tugas kayak polisi, Satpol PP, TNI ya memang tugas untuk memberikan masyarakat yang berada di warung kopi. Kebetulan posko ini kan berada di warung kopi ya, tapi kan warung kopi kan udah tutup. Artinya ya kita ibaratnya kita sewa tak tertulis dari pemilik warung kopi. Ya, kita jadikan posko macam mana ya lah, tapi itulah tadi. Karena ya kita beritahu yang dengan yang satu, tapi yang satu tidak tahu kan tetap ya kita kena datangi. Ya, mereka cuma begini begitu. Ya udah kita pun jawaban begini begitu ya. Oke. Nah, yang menjadi mimpi kedepannya apa dari RJP dalam waktu dekat nih selama pandemi ini? Yang pasti kalau ibaratnya pandemi udah berakhir, banyak planning, banyak rencana yang akan kawan lakukan itu tadi, kayak kita bikin seminar, kita bikin event, di tengah pandemi kita bikin podcast untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh kawan-kawan jurnalis yang di Kota Pontianak yang dilakukan saat pandemi, artinya memberikan pemahaman, memberikan pencerahan, memberikan informasi dan edukasi untuk masyarakat bahwa harus menerima informasi yang jelas. Ya, jadi jangan percaya sama hoax gitu ya. Jangan percaya sama hoax. Nah, dan juga terima informasi dari media mainstream, bukan media sosial. Betul. Apa media sosial nih banyak nggak informasi yang masuk dan akhirnya masyarakat percaya tuh? Kan tadi karena apa nih? Karena duluan mereka ke atau duluan jurnalis lama ke lakukan verifikasi atau gimana? Karena mereka kan tanpa saring-saring, kita pakai saring-saring aja. Saring ini ya kayak kita bikin teh lah, kita kopi, kita saring aja lah, baru kita pinam. Nah kita saring, kita dapat informasi, kita saring dulu ke meja redaksi, baru kita kasih ke masyarakat. Kalau tak pakai saring-saring itulah kayak media sosial, dan media sosial itu ketika mereka menyebarkan berita hoax, ancamannya berat karena undang-undang IT mengundur. Dan jadi intinya masyarakat pun cerdaslah memilih media. Jangan nggak gampang percaya sama media sosial tuh. Benar, informasinya benar, faktanya benar, tapi itu lagi tadi ya belum bisa dikonfirmasi, belum bisa diverifikasi. Itu makanya Rumah Jurnalis hadir, lintas organisasi. Ada apa-apa ya di sini nih? Di sini ada PWI, PMI, IJTI dan HAJI. Dan ada gak yang enggak berorganisasi ya enggak? Ada yang enggak berorganisasi, kesian. Ya, itu intinya kawan-kawan. Jadi buat semuanya yang pengen tahu informasi update dan terverifikasi bisa tengok di Instagram di Rumah Jurnalis _Pontianak, di follow ya kayak gitu. Nanti bisa dilihat di bawah ini dan kita follow. Nanti kita bakal kasih banyak sekali informasi yang update, kemudian informasi-informasi yang benar dan terverifikasi. Nah, buat terakhir kira-kira Rumah Jurnalis Pontianak nih kata ke depan bikin program-program acara nih. Ya. Kita manfaatkan media sosial gak nih? Ya. Biar bisa menyaingi media sosial yang tidak terverifikasi. Kira-kira apa ya tuh? Nah ini Bang apa tadi? Cakap buntal dengan Bang Edo. Habis itu nanti kita akan buat adu rasa sama suka-suka. Nah, itu kita lagi pikirkan untuk materinya apa-apa, tapi kita akan buat dalam waktu dekat ini. Tapi mudah-mudahan itu berjalan di
dengan kesibukan kawan-kawan meliput pandemi COVID-19 ini. Oke, makasih Wah udah bincang-bincang di Cakap Buntal dan kawan-kawan semua. Itu tadi bincang-bincang kami sama Bang Uun atau Yuniardi nama panjangnya. Panjang sekali, Yuniardi gitu. Nah, nanti saksikan juga Cakap Buntal dan juga nanti ada adu rase, ada pula konten suka-suka yang bakal kita publish ke kawan-kawan semua. Jangan lupa diikuti, dilihat terus Instagram di bawah ini yang akan menampilkan semua yang hasil karya kawan-kawan semua. Dan terima kasih, kita tunggu lagi bincang-bincang kita di Cakap Buntal. Ciao.